Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa. Senang sekali pada hari ini di 22 Ramadan 1445 Hijriah, tepatnya di tanggal 2 April 2024, ada saya Gorbi Gunawan yang akan menemani sore hari Anda untuk menunggu berbuka puasa, tentunya masih di Hikmah Ramadan spesial Ayo Mengaji. Nah, seperti biasa, kita selama 1 jam ini akan sama-sama mengaji dan akan sama-sama nanti kita ulik ayat dan juga surah yang nanti akan kita bacakan bersama-sama. Bersama saya juga hari ini, tentunya tetap ada Ustadz juga yang nanti akan mungkin sedikit mengkoreksi dengan mungkin sedikit memberitahu nih, kira-kira bacaan seperti apa yang benar dan juga seperti apa sih kalau misalnya kita membaca tajwid yang benar tentang surah dan juga ayat yang akan kita bacakan pada hari ini. Dan hari ini kita barengan sama Ustadz Muhammad Ali. Assalamualaikum Tat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih Tat? Udah 22 hari Iya. Ramadan. Masih lancar ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah lancar. Alhamdulillah. Sehat. Nah pemirsa, jadi sebelum kita mulai, kita akan sama-sama mendengarkan terlebih dahulu pembacaan ayat suci Al-Quran yang dalam hal ini akan langsung dibacakan oleh qori'ah kita, Adi Bahridwan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam qad anzalna alaikum libasan yuwari sawatikum warisha. وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin wa banatika wa nisa'il mu'minin
وكان الله غفورا رحيما صدق الله العظيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dan pemirsa, hari ini seperti biasa, tadi kita bilang di awal, Pak, Ya. kalau kita hari ini ternyata spesial nih, 2 ayat kita. Dua ayat, Jadi dua dari surat. 2 surah yang berbeda. Iya. Yang pertama itu ada surat Al-A'raf ayat 26 dan yang satu lagi itu ada surah Al-Ahzab ayat 59. Jadi pemirsa kalau misalnya ingin bergabung, silakan langsung telepon kita aja, nomornya ada di layar kaca Anda semua. Nanti kita akan sama-sama di sini belajar lagi bagaimana cara membaca yang benar dengan sesuai dengan tajwidnya dan tentunya nanti akan dibantu oleh ustadz kita nih, Pak. Insyaallah. Ya Pak ya, ya Tat ya. Nah pemirsa, kalau kita ngomongin soal ini juga nih Pak, Tat, kalau ngomongin soal ayatnya ini, tadi kan sebenarnya saya juga sempat searching juga nih, sempat mencari artinya sebenarnya dari 2 ayat yang akan kita bacakan pada hari ini. Iya. Walaupun dua-duanya ini sebenarnya dari surat yang berbeda atau surat yang berbeda, tapi ternyata sebenarnya ada benang merahnya, yaitu bagaimana cara kita berpakaian. Dan sebenarnya cocok sekali nih, karena sebentar lagi Idul Fitri, alhamdulillah nanti semoga aja kita nyampe sampai menikmati itu. Amin ya. Amin. Nah, ini kan identik dengan pakaian baru, segala macam yang kita gunakan itu semuanya baru, dan juga ini juga menyangkut soal aurat juga nih. Mungkin Ustadz bisa bantu jelaskan juga mungkin ke pemirsa juga tentang ayatnya seperti apa dan juga tajwid-tajwid dari yang tadi 2 surah yang sudah dibacakan itu seperti apa, Tat? Oh ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Langsung saja ya. Boleh, Tat. Baik. Kita langsung saja sedikit koreksi tentang ilmu tajwid ya. Ya. Yaitu pada ayat yang ayat berapa nih? 26 sama 59. Al-A'raf Ayat 26. 26. Ayat 26 Ya. sampai ayat 26 saja. Ya. Al-A'raf, kemudian Yang nanti satu lagi Al-Ahzab ayat 59. 59. Ya. Nah, sekarang kita lihat tajwidnya pada surah Al-A'raf ayat 26. Kita mulai dari mat ya. Ya. Pertama, ya bani. Berarti mat pertamanya ya. Ya pertama itu adalah nama matnya mat tabi'i atau mat asli. Kemudian bani, ni asalnya mat asli. Tapi apabila ada sesudahnya hamzah atau alif yang berbaris, maka namanya beralih menjadi mat jaiz munfasil. Nah, kenapa jaiz munfasil? Karena mat tabi'i atau mat asli itu kalimatnya berbeda dengan mat asli. Hamzah itu berbeda dengan kalimat mat asli. Jadi oleh sebab itu apabila terjadi mat tabi'i bertemu dengan hamzah dalam 2 kalimat, maka namanya mat jaiz munfasil. Munfasil arti terpisah. Baik. Ya, terpisah. Baik. Terus qad anzalna, itu mat asli juga, mat tabi'i. Fathah sesudahnya ketemu dengan alif saksi. Kemudian alai, baris di atas atau fathah ketemu dengan ya sukun. Ya. Lanjut libasan. Libasan kalau berhenti ya, libasan. Banyak mat asli juga. Sama dengan na sebelumnya. Kemudian iwari. Wa mat asli juga. Baris fathah bertemu dengan alif saksi. Ya. Kemudian ri, mat asli juga. Baris kasar ketemu dengan ya mati atau ya sukun. Kemudian sawatikum.
Ini beda. Alif apabila baris tegak, itu namanya mad badal namanya. Mad badal. Kapasitas panjang sama dengan mad asli. Mad badal. Mad badal artinya mad ganti. Ya. Kemudian warisha. Ri kasra ketemu dengan ya. Itu namanya mad asli juga. Ya. Kemudian warisha, syanya mad iwad. Ya. Apabila kita berhenti pada baris 2, maka dijadikan mad iwad. Dibaca barisnya 1 tanpa tanwin. Kecuali ta marbutah. Kalau ta marbutah, ta yang bulat itu, walaupun dia baris 2 di atas. Tapi kalau kita berhenti pada ta marbutah itu, maka cara berhentinya bunyi mematikan ha. Seperti al-qari'ah misalnya. Ya. Begitulah ya. Kemudian kita lanjutkan walibasut taqwa. Ba juga mad asli ya. Taqwa, itu juga mad asli. Zalika mad asli juga. Asalnya zal tambah alif. Maka alif itu sekarang sudah ditaruh di atas zal dalam bentuk baris tegak. Ya. Kemudian khair, itu asalnya mad len. Ya. Baris atas ketemu ya mati, mad len. Ya. Tapi kalau kita berhenti di sana, maka panjangnya menjadi mad arid li sukun. Boleh dipanjangkan 1 alif, 2 alif dan 3 alif. Ya. Khair. Boleh ya. Kemudian zalika seperti yang pertama tadi. Kemudian min a. A-nya adalah mad badal. Ya mad asli. Allahnya mad asli juga, mad tabi'i. La'allakum yatadzakkarun. Runnya mad arid li sukun ya. Boleh dipanjangkan 1 alif, 2 alif, 3 alif. Tergantung tuntutan lagu yang kita bawakan. Ya. Itu kira-kira yang tentang mad. Yang terdapat di surat Al-A'raf ayat 26 ya Tat ya. Nah pemirsa, kita masih menunggu telepon dari pemirsa semua sore hari ini. Jadi mungkin sekarang lagi santai di rumah nih Tat, sambil melihat menonton TV, terus juga mungkin masak udah selesai nih, tinggal nunggu waktu berbuka. Nggak ada salahnya langsung telepon aja, nomornya ada di layar kaca pemirsa semua. Nanti kita akan sama-sama mengaji dan juga sama-sama mengetahui nih bagaimana sebenarnya cara pembacaan yang benar dari surah yang tadi udah kita sebutkan. Hari ini spesial ada 2, jadi pemirsa bisa langsung pilih mau baca surat Al-A'raf ayat 26 atau Al-Ahzab ayat 59. Jadi terserah nanti pemirsa mau yang mana. Bisa jadi nanti kalau misalnya mau dua-duanya kayaknya agak lama ya Tat ya. Iya. Paling pilih salah satu pemirsa ya. Oke, Tat, selanjutnya ini kita di surat yang kedua ini ada Al-Ahzab ayat 59. Oh iya. Nah, kita lihat juga ya. Ya. Bismillah. Nah, ini ada 2 ayat yang sebenarnya di surat yang berbeda, tapi dengan kurang lebihnya itu artinya sama kurang lebihnya. Membahas sesuatu yang sama, yaitu auratnya. Nah, mungkin boleh sedikit dikasih tahu dulu nih bagaimana ilmu tajwidnya, juga bagaimana cara pembacaan yang benar. Baik, kita pindah kepada surah Al-Ahzab ayat 59 ya. Tadi kita mad, kita tuntaskan mad dulu ya. Ya, itu mad jaiz munfasil ya. Kemudian An-Nabiyyu kulli azwajik. Wa-nya adalah mad asli atau mad tabi'i. Kemudian wa banatik. Na-nya juga mad asli. Wa nisa'il mu'minin. Nisanya mad wajib muttasil. Berbeda dengan tadi. Bedanya apa tuh? Bedanya dengan jaiz munfasil, mad wajib muttasil. Muttasil itu artinya apabila mad tabi'i atau mad asli bertemu dengan hamzah dalam satu kata. Dalam satu kata atau dalam satu kalimat. Sebab dalam bahasa Indonesia satu kata. Kalau bahasa Arab atau bahasa Al-Quran satu kalimat. Satu kalimat. Dalam satu kalimat. Ini maka namanya mad wajib muttasil. Muttasil artinya dalam satu kalimat. Kemudian al-mu'minina. Al-mu'minina itu mad asli juga.
Terus yudnina, mad asli juga. Ni baris bawah ketemu dengan ya sukun. Kemudian alaihin, mad len. Fathah bertemu dengan ya sukun. Kemudian min jala bihin. La-nya juga mad asli atau mad tabi'i. Kemudian B-nya juga mad tabi'i. Ya. Baik. Zalika seperti sebelumnya. Kemudian adna juga mad asli. Kemudian ayyu arafna fala la mad asli. Yu zain. Itu mad lain lagi. Kembali seperti khair tadi. Apabila baris di atas atau fathah bertemu dengan ya sukun. Apabila di akhir kalau kita sedang mewakafkan ya, maka berubah menjadi mad arid li sukun. Boleh dipanjangkan 1 alif, 2 alif atau 3 alif. Wakana, ka itu mad asli juga. Allah seperti sebelumnya. Ghafura, fu mad asli juga, baris depan ketemu waw mati. Kemudian rahim, mad asli juga. Mad iwad, seperti warisha tadi. Ya. Jadi apabila kita berhenti pada baris 2 di atas, ya, kita berhenti pada mad iwad namanya. Mad iwad. Ya, mad ganti. Awalnya asalnya enggak mad kan? Kalau lanjut enggak mad. Tapi kalau berhenti maka datang dia mad iwad, ya. Di cara bacanya dibaca 1 baris, kemudian dipanjangkan 1 alif. Siap. Ya, itulah mad tentang 2 surat. Baik. Nah, pemirsa, kita break dulu sejenak, tapi nanti kita masih akan balik lagi dan juga nanti kita masih tungguin telepon pemirsa semua. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Hikmah Ramadan spesial Ayo Mengaji. Baik pemirsa, kita kembali lagi masih di Hikmah Ramadan spesial Ayo Mengaji. Nah, Tat, ini kita masih nungguin juga penelpon dari rumah. Mungkin pemirsa semua yang sekarang lagi di rumah, lagi ingin mungkin santai-santai dan mungkin ingin bergabung, bisa langsung telepon aja di sini. Nomornya tertera di layar kaca Anda semua. Hari ini kita punya 2 surat, tapi pemirsa bisa langsung pilih. Anda bisa langsung pilih mungkin mau surat Al-A'raf ayat 26 atau Al-Ahzab ayat 59. Dan ini dua-duanya sebenarnya punya arti yang kurang lebihnya sama ya, Tat? Iya. Karena ini berkesinambungan satu sama lain yang membahas soal berpakaian dan juga aurat nih, Tat. Iya. Nah, mungkin kita sekalian ini deh, Gorbi juga sebenarnya pengen nanya nih. Ini kan momennya pas sebenarnya, Tat. Karena kita sebentar lagi ini akan menyambut Hari Raya Idul Fitri, Lebaran nih, Tat. Iya, betul. Dan ini biasanya ini menjadi satu kebiasaan untuk kita semua untuk pakaian baru, terus juga mungkin aksesoris juga baru, bahkan sepatu dari ujung kaki sampai ujung kepala, jam, semuanya itu biasanya baru, nggak cuma baju nih, Tat. Nah, sebenarnya kalau kita merujuk ke ayat ini sendiri, sebenarnya makna yang sebenarnya bisa kita ambil dari 2 ayat ini mengenai berpakaian itu seperti apa sih, Tat? Baik. Ya, baik ya. Untuk mengarahkan kepada pakaian yang akan kita beli, kita pakai ya. Ini ada tuntunan diberi oleh Allah SWT dalam surah Al-A'raf ayat 26 ini. Kalau kita artikan, wahai anak Adam, sungguh telah kami turunkan untukmu pakaian. Apa guna pakaian itu? Yuwari sawatikum, warisha, untuk menutup aurat kita. Ya. Kemudian untuk pesen, Ya. Untuk bergaya, Ya. Untuk hiasan. Dan pakaian yang terbaik adalah takwa. Ya. Di pakaian untuk jasmani kita, pakaian. Anda nampaknya ya, silakan. Kita angkat dulu sebentar. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Dengan siapa di mana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu, dengan siapa di mana dan mau membaca ayat apa sore hari ini? Oh, Al-A'raf. A'raf. Baik, langsung aja Ibu, silakan. Ya.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. Sadaqallahul azim. Makasih Bang, makasih Ustaz. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagaimana nih Tat? Ini Bu dari Sungai Penuh nih tadi. Ya, baik, alhamdulillah. Suaranya lebih bagus nih. Ya, suaranya, iramanya sudah mengarah gitu, irama tartil. Memang irama tartilnya seperti itu. Agak tinggi di awal, kemudian di tengahnya datar, yang ketiganya turun. Itu sudah mengarah, sudah lebih baik ya. Ada masukkan sedikit, itu huruf zai. Zainya harus ada sifat safirnya. Desisnya lebih kuat lagi. Caranya, dirapatkan gigi kita, kemudian ditemukan dengan lidah. Ya. Jadi seperti qad anzal, zal. Ada penekanan sedikit. Ya. Kemudian lagi tadi huruf ra. Ra, khair. Sebenarnya ra itu tarkik atau tipis ya. Kenapa? Ra itu tipis apabila sebelumnya ada ya yang sukun. Sekarang ada ya sukun. Ya. Atau sebelumnya baris di bawah. Sedangkan ra itu dimatikan atau dimatikan karena wakaf. Ya, seperti ini. Khairin. Ya. Jadi tarkik ya, tipis. Kalau lidah kita diangkat sedikit atau bibir diangkat sedikit, maka dia akan tabkhim, akan tebal dia. Jadi usahakan zalika khair. Kalau perlu bibir kita turun sedikit supaya lebih tipis lagi. Cuma dua T yang lainnya bagus, udah lebih bagus. Barakallah. Alhamdulillah. Nah, Tat, kita lanjut lagi nih sambil menunggu penelpon semua yang mungkin sekarang lagi di rumah. Kalau misalnya pengen nelpon silakan. Hari ini spesial sekali karena biasanya kita bacanya cuma satu surah nih. Tapi pemirsa di rumah bisa langsung pilih hari ini mau 2 ayat boleh, tapi cuma satu yang bisa dipilih ya. Satu itu yang pertama ini ada surat Al-A'raf ayat 26 sama Al-Azab ayat 59. Jadi silakan langsung dipilih. Kalau misalnya mau nelpon, nomornya ada di layar kaca Anda. Nanti kita bisa langsung sama-sama di sini. Mungkin setelah mengaji nanti akan langsung diberitahukan bagaimana sebenarnya baca yang benar, terus juga apa sebenarnya yang harus diperbaiki pada saat selesai kita nanti membaca Al-Quran ya. Tat, kita langsung lagi nih ngobrolin lagi tadi. Tadi sempat keputus sebenarnya. Oh ya, kita lanjutkan ya. Tadi sampai walibasut taqwa dzalika khair. Pakaian takwa itu yang paling baik. Nah, itu ya. Kemudian zalika min ayatillah. Ini adalah tanda-tanda kekuasaan Allah. La'allahum yadzakkarun, agar kamu bisa berpikir. Jadi Al-Quran ini memang mengatur semua kehidupan ya. Benar. Di sini khusus tentang pakaian. Pakaian gunanya apa? Untuk menutup aurat. Bukan untuk seksi-seksi. Untuk menutup aurat ya. Jadi pakaian kita, pakaian yang korelasi ada kaitannya dengan takwa itu adalah pakaian yang menutup aurat. Kalau untuk laki-laki, aurat itu antara pusat dan lutut. Itu aurat laki-laki ya. Tapi umpamanya hanya ditutup antara pusat dan lutut, tapi belum juga indah ya. Sama saya juga malu kalau kayak gitu. Malu ya, nampak badannya, bahunya, tangan, kakinya. Sebenarnya gini, jadi untuk lebih sopannya, lebih indahnya gitu ya, kan warisya tadi kan, lebih indah ya, panjang, lengan panjang, ya pakai kera dan pakai
motif-motif yang indah ya, warisha namanya. Jadi untuk menutup aurat ya, itu wajib. Kalau untuk perempuan, aurat perempuan itu seluruh tubuh dan telapak tangan, seluruh tubuh. Dari ujung rambut sampai ke ujung kaki, seluruh tubuh. Baik. Kecuali muka dan telapak tangan dalam solat. Makanya orang kalau Imam Syafi'i itu hanya nampak mata saja, pakai cadar gitu ya. Ini aurat perempuan itu memang seluruh tubuh dan dari rambut sampai ujung kaki. Ya. Kecuali muka dan telapak tangan dalam solat. Tapi sekarang yang lebih populer kan seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Itu bisa ada mazhab yang lain gitu. Jadi pakaian itu adalah menutup seluruh tubuh. Baik. Itu guna pakaian. Nah, untuk makna sendiri nih Tat, biasanya nih kalau selama ini kita berbicara seputar Idul Fitri dan juga Lebaran. Nah, itu kan pasti identik dengan wah beli baju baru. Sebenarnya makna sampai ada yang ngomong bahwa ini karena kita Lebaran berarti semuanya harus baru. Berarti makanya kita sering beli baju baru, sering mungkin menggunakan pakaian yang baru juga gitu. Dan itu identik dengan wah karena Lebaran semuanya harus baru. Dan itu sepertinya udah jadi satu kebiasaan dari kita umat Muslim khususnya yang ada di Indonesia. Karena saya pernah lihat juga nih Tat. Sebenarnya kalau misalnya di luar negeri pun sendiri itu nggak ada kebiasaan seperti itu. Sebenarnya bagaimana sih sebenarnya yang baiknya untuk kita menikmati hari kemenangan itu sendiri? Apakah perlu nggak sih kita beli baju baru gitu-gitu Tat? Oh iya. Laisal 'aid liman libisal jadid walakinnal 'aid liman ittaqa. Tidaklah hari raya dikatakan hari raya bagi orang yang punya baju baru. Tetapi hari raya itu adalah orang yang bertambah ketakwaannya. Orang yang bertambah-tambah ketakwaannya. Jadi baju baru itu untuk pendukung aja. Pendukung bahwa kita sudah gembira selama bulan puasa kita berhasil melawan hawa nafsu. Sehingganya waktu Lebaran kita hari raya merayakan kemenangan namanya. Minal aidin wal faizin. Berarti baju baru itu sebenarnya salah satu cara kita untuk merayakan kemenangan untuk diri sendiri ya, Tat? Ekspresi jiwa ya. Benar. Tapi bukan terfokus kepada baju baru. Namun demikian, kita gembira tentu harus ada baju barunya, harus ada makan-makanan yang baru juga gitu, yang lebih enak-enak gitu ya, untuk mendukung kegembiraan kita dan merayakan kemenangan. Namun demikian jangan kita terlalu kebablasan, sehingganya ekonomi kita barangkali tidak bisa mencapai untuk baju baru, ya baju yang lama. Yang penting rapi, bersih, indah. Itu yang penting. Benar. Jadi jangan sampai momen Lebaran ini malah kita gunakan untuk sebenarnya bisa dibilang ria nggak kalau misalnya kayak gitu sih Tat? Kayak misalnya kita pamer, terus juga baju segala macamnya. Karena seperti kita tahu nih Tat, zaman sekarang bahkan itu di sosial media itu mereka tuh bahkan memamerkan kayak misalnya baju baru nih. Bahkan pakai emas, pakai ini, pakai itu gitu loh. Iya. Ya kan, sebenarnya nggak baik gitu ya Tat ya. Gitu. Nah pemirsa, sekali lagi kita masih tunggu. Silakan langsung telepon kita di sini bersama dengan Ustadz kita hari ini, Ustadz Muhammad Ali. Nah nanti kita akan sama-sama mendengarkan Anda semua mengaji hari ini dengan dua surah yang bisa Anda pilih salah satunya. Yang pertama itu ada surah Al-A'raf ayat 26. Dan yang kedua Al-Ahzab ayat 59. Yang dua-duanya ternyata punya korelasi sama-sama membahas bagaimana sebenarnya cara kita berpakaian. Bagaimana sebenarnya cara kita menutup aurat yang baik dan benar juga nih Tat. Nah Tat, balik lagi nih. Saya ingin mungkin sedikit bertanya juga nih. Selama ini kita kalau misalnya berbicara mengenai pakaian, itu kan identik dengan kalau pakaian baru, itu bahkan nih anak kecil tuh juga udah berpakaian baru segala macamnya, terus juga dari kecil sudah kita ajarkan. Sebenarnya ada yang berpendapat bahwa itu boleh, tapi ada juga yang berpendapat bahwa biarkanlah mereka berkembang apa adanya kalau misalnya pakaian masalah pakaiannya. Nah, itu bagaimana dari Ustadz sendiri? Karena ada anak kecil yang dia sebenarnya belum mengerti apa-apa, dipakain, tapi ada juga orang tua yang ngomong nggak apa-apa lah karena dia belum balik nih, jadi nggak usah dulu lah gitu. Gimana Ustadz? Memang untuk anak bayi memang ada pakaian yang khusus anak bayi. Yang penting anak bayi itu memang dari bayi bahkan masih dalam perut ya, dalam kandungan kita sudah ajarin
ilmu-ilmu keislaman gitu ya. Sebentar, kita tahan dulu, Ustaz. Iya, silakan. Halo, Assalamualaikum. Dengan siapa di mana? Bahar, Pak Bahar. Salam. Halo. Halo, Ya, dengan siapa Halo. di mana? Pak Bahar dari Kering. Pak Tahar. Kerinci. Baik, Pak Tahar. Silakan Pak Tahar mau ayat Al-Araf ayat 26 atau surat Al-Azab ayat 59, Pak? Baik, Pak Tahar. Silakan Pak Tahar mau ayat Al-Araf ayat 26 atau surat Al-Azab ayat 59, Pak? Pak, halo? 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 Wah, putus ya? Baik. Silakan nanti, saya juga ingin ngasih tahu buat pemirsa juga, kalau misalnya nelpon, dengarkan dari handphonenya atau dari teleponnya. Jangan dengarkan TV-nya. Kalau misalnya TV-nya itu biasanya dia delay beberapa detik. Jadi dengarkan teleponnya aja biar nanti langsung tersambung dan nanti kita bisa langsung ngobrol juga ya. Iya. Tat, lanjut lagi kita ngobrol lagi nih. Baik. Kalau anak kecil tadi itu gimana tuh, Tat? Ya, kalau anak kecil itu tergantung orang tuanya. Nah, di orang tuanya yang anak kecil itu lahir dengan fitrahnya. Ya. Kullu maulidin yuladu ala fitrah. Ya. Setiap anak kecil, bayi yang lahir itu lahir dengan fitrahnya. Dia orang tuanya lah mau kemana dibawa. Ibarat kertas-kertas putih gitu ya. Apa yang ditulis, kalau ditulis dengan tinta merah, dia akan merah tulisannya. Dia tulis dengan tinta hijau, kertas putih itu akan hijau yang tertulis. Ya. Jadi oleh sebab itu, kalau kita masih pakai pada anak-anak, ya pakai pakaian Islami. Nah, dari bayi sudah kita kasih pakaian Perkenalkan. Islami, kita Ya. perkenalkan pakai Islami. Walaupun mereka belum tahu apa-apa ya, tapi sudah kita kasih pakaian Islami. Bagaimana cara bayi yang Islami gitu ya. Walaupun dia masih kecil, dikasih pakaian yang menutup Ya. auratnya, yang longgar, ya, itu. Yang tidak menyolok lah. Gitu. Ya, baik. Sebenarnya ini adalah salah satu yang seharusnya sudah menjadi concern atau sudah menjadi perhatian ya Ustadz ya. Apalagi zaman sekarang dengan berkembangnya teknologi dan juga dengan banyak hal yang sebenarnya semuanya serba gampang. Dengan kita berpakaian itu justru malah terkadang jadinya itu tidak sesuai kayak misalnya gini. Saya sering melihat anak-anak ataupun juga wanita-wanita yang sering menggunakan hijab tapi tidak seperti hijab yang seharusnya tuh Tat. Oh iya, Ya, kan, Tat ya. Nah itu yang kadang tuh kita tuh jadinya agak sedikit yang kita ngeliat tuh sebenarnya jadinya zina mata juga atau gimana sih Tat sebenarnya Tat kalau Oh kayak gitu? iya. Memang pakaian itu pertama sifatnya harus menutup aurat. Ya. Nah, yang kedua menutupi tubuh. Ya. Kalau perempuan menutupi pinggulnya, dadanya. Kemudian pakaian itu harus longgar. Jangan ketat. Jangan sampai dia pakai jilbab tapi pakai lepis gitu ya, pakai celana jeans gitu ya. Nah, itu tidak relevan ya. Jadi kalau pakai jilbab dia pakainya yang longgar. Walaupun pakai celana panjang tapi dalam. Pakai baju dalamkan sampai lutut misalnya. Itu memang itu kayaknya. Kemudian jangan ketat. Kemudian jangan tembus pandang. Jadi cara berpakaian itu memang seperti itu ya. Menutup aurat, kemudian longgar, jangan tembus pandang, jangan ketat, itu ya. Itu cara berpakaian itu. Kemudian jilbab, ada di sini kan jalabibihim. Jilbab tu didalamkan ke bawah. Walaupun kita sudah ke bawah. dipanjangkan sampai menutup pinggul dan dadanya gitu. Kadang-kadang anak sekarang kan dia pakai jilbab tu dilipat ke atas, di leher ya. Jadi berjilbab tapi tidak berjilbab. Jadinya. Kita yang lihat jadinya zina mata ya Tat ya sebenarnya. Nah, sebenarnya Islam itu indah. Kalau kita ikuti, kita jalankan Islam itu indah. Jangan sampai kita gengsi memakai pakaian Islam. Kadang-kadang anak-anak seperti itu ya, merasa rendah gitu ya. Padahal Islam itu tinggi. Islam itu mulia. Dia tergantung keimanan kita. Jadi sebab itu berpakaianlah pakaian yang Islami.
Pakailah pakaian yang indah dan rapi. Wah. Kalau mau kena nih Tat, Iya. biasanya sekarang itu kita sering lihat kalau dulu Iya. mungkin zaman saya kecil bahkan zaman saya masih SMA dan kayak gitu, kalau kita ngomongin soal mukena atau telekung itu pasti kalau wanita itu selalu menggunakan telekung dan mukena warna putih. Nah sekarang itu kita sering banget nih Tat ngelihat mukena yang warnanya mungkin merah, terus juga ada motifnya. Sebenarnya boleh nggak sih kayak gitu Tat? Apalagi iya. apalagi nih kalau kita tadi sempat Ustadz bilang bahwa keindahan nih kita tetap harus menjaga baju ataupun juga dasar dari kain yang kita pakai itu sebenarnya harus indah dengan motif kayak gitu gimana tuh Tat sebenarnya? Oh iya. Yang pertama menutup aurat itu salah satu syarat sah solat. Menghadap kiblat, menutup aurat, bersih pakaian, badan, tempat dari najis. Ya. Jadi tidak apa ya? Tidak merusak solat pakaian yang warna-warni itu. Tetapi yang lebih afdal itu adalah pakaian yang putih. Ya. Jadi Baik. bahwa kita nanti akan menghadap Allah dengan pakaian putih kan. Ini solat itu adalah kita menghadap Allah dengan segala keterbatasan, segala keikhlasan kita. Ya. Jadi dilambangkan dengan kesucian. Ini lebih afdal adalah pakaian putih. Pakaian putih. Baik, baik. Apa namanya? Mukena. Telekung putih. Ya. Baik. Baik, pemirsa, kita akan kembali lagi dan kita harus break dulu sejenak, tapi nanti kita akan kembali dan juga akan menunggu telepon dari pemirsa semua. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Hikmah Ramadan Spesial, ayo mengaji. Baik pemirsa, kita masih di Hikmah Ramadan Spesial Ayo Mengaji dan sekarang kita akan sama-sama mendengarkan terlebih dahulu dari Ustadz nih bagaimana cara membaca surah kita, yaitu surat yang pertama Al-A'raf ayat 26 sesuai dengan tajwid yang baik dan benar. Silakan Tat. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim. Wah, luar biasa Tat, saya merinding. Tat, boleh mungkin kesimpulan dari yang dari tadi kita berdiskusi tentang dua ayat ini. Baik. Allah SWT mengatur berpakaian. Ya. Jadi Allah turunkanlah ayat ini, surah Al-A'raf dan surah Al-Ahzab. Ya. Ini sinergi. Jadi cara berpakaian itu pertama menutup aurat, longgar, tidak ketat dan tidak tembus pandang.
dan tidak norak. InsyaAllah pakaian kita pakaian Islami dari Allah SWT. Tapi pakaian yang lebih baik itulah pakaian takwa yang mempunyai akhlak mulia dalam kehidupan. InsyaAllah kita menjadi orang-orang bertakwa, orang-orang yang paling mulia di sisi Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Amin. Dan sekali lagi pemirsa, jika kita berbicara Idul Fitri atau Ramadan, sebenarnya ini tidak hanya mengenai pakaian yang baru, tapi sekali lagi ini mengenai apa yang kita capai dan bagaimana cara kita mengendalikan diri selama 1 bulan ini. Pakaian yang baru itu hanya sebagai pelengkap, sebagai salah satu hadiah atau mungkin self reward ya, Tat ya. Kalau anak-anak zaman sekarang itu self reward. Jadi jangan sampai ini menjadi salah satu salah satu tujuan yang disalahartikan jadinya. Makanya balik lagi ke posisi masing-masing atau balik lagi ke diri masing-masing, ini menjadi salah satu momen kita untuk bisa menjadi lebih baik lagi. Sebaik-baiknya pakaian adalah bertakwa tadi. Takwa kepada Allah SWT. Baik, saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.